warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Idul Adha. Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal sebagai Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tataan nilai yaitu persamaan dalam segala segi bidang kehidupan, tidak dapat dibedakan antara mereka semua. Mereka sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Perlu diketahui bahwa jumlah rakaat dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha ada 2 rakaat. Namun meskipun sama mempunyai 2 rakaat, tetapi niat salatnya juga berbeda, baik ketika menjadi sebagai makmum ataupun imam. Nah, berikut adalah niat dari salat Idul Adha. Pelaksanaan ibadah kurban. Pertama, waktu penyembelihan harus dilaksanakan tepat setelah pelaksanaan Idul Adha. Pada kala itu terjadi seorang Nabi Muhammad bernama Abdu Burdah melakukan penyembelihan binatang kurban sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian Nabi Muhammad menghukum dengan daging sembelihannya diganti menjadi daging biasa, bukan daging kurban. Yang kedua, binatang yang akan disembelih tidak boleh cacat dan harus memiliki tubuh gemuk. Hal ini karena Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Binatang yang menggantikan Nabi Ismail disebut dengan kata bizim azimin, yang artinya sembelilah yang gemuk. Yang ketiga, penyembelihan kurban harus diprioritaskan untuk fakir miskin. Pada zaman Rasulullah, sahabat Nabi bernama Umar kebagian daging kurban, namun beliau marah ketika menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Terima saja, setelah itu terserah kamu." Yang keempat, orang yang berkurban diperbolehkan mengambil bagian dari daging kurbannya untuk dikonsumsi, namun tidak lebih dari 1/3 daging kurban yang disembelih. Hikmah dalam pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha. Yang pertama adalah ketakwaan. Pengertian takwa itu berkaitan dengan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta dalam upaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim memiliki tingkat rasa ketakwaan yang tinggi sebab dirinya tetap melaksanakan perintah Allah meskipun itu menyembelih anaknya sendiri. Atas ketakwaan Nabi Ibrahim, kemudian Allah menggantikan anaknya untuk disembelih dengan seekor domba. Yang kedua, aspek sosial atau hubungan antar manusia. Dalam hal ini dapat dilihat melalui proses pembagian daging kurban kepada fakir miskin. Agama Islam mengajarkan kita untuk tetap mengedepankan rasa solidaritas dengan sesama manusia. Ketika puasa, kita secara tidak langsung merasakan bagaimana susahnya seorang duafa untuk memenuhi urusan perutnya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas diri. Dalam hal ini berkaitan dengan sikap empati, kesadaran diri, hingga mengendalikan diri sebagai akhlak yang terpuji seorang muslim. Hal-hal mengenai penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, disyariatkan bagi setiap keluarga. Hal ini mengacu pada sebuah hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dari hadis Mikha bin Salim bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian umat manusia, atas semua keluarga pada setiap tahun wajib ada sembelihnya atau uhdiyah." Yang kedua, kurban paling sedikit adalah seekor kambing. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mahli, yakni unta dan sapi cukup untuk 7 orang, sedangkan seekor kambing mencukupi untuk 1 orang. Yang ketiga, waktu penyembelihan kurban adalah setelah melaksanakan salat Idul Adha. Hal ini berdasarkan pada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menyembelih sebelum salat, hendaklah menyembelihlah sekali lagi sebagai gantinya, dan siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai salat, maka menyembelih dengan bismillah." Keempat, sembelihlah terbaik adalah yang paling gemuk.
Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Rafi yang bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW bila berkurban beliau membeli 2 gibas atau kambing yang gemuk. Yang kelima, umur kambing harus kurang dari 1 tahun. Hal ini berdasarkan pada hadis Jabir dalam riwayat Muslim yang berkata, Rasulullah bersabda, janganlah engkau menyembelih melainkan musinah, kambing yang telah berumur 2 tahun, kecuali bila kesulitan maka sembelihlah jasdu, kambing yang telah berumur 1 tahun. Yang keenam, tidak mencukupi selain dari ma'zun. Ma'zun adalah sejenis kambing yang kurang dari 2 tahun. Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Burdah dalam Sahihain dan lainnya yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai hewan ternak ma'zun jasdu. Lalu beliau berkata, sembelihlah dan tidak boleh untuk selainmu. Yang ketujuh, hewan kurban tidak boleh sakit atau cacat. Dalam hal ini, hewan kurban tidak boleh buta, sebelah sakit, pincang, kurus hingga hilang setengah tanduk atau telinganya. Berdasarkan pada hadis Al-Baqarah yang berkata, Rasulullah bersabda, 4 yang tidak diperbolehkan dalam berkurban atau hewan kurban adalah buta, sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas bengkoknya dan tidak sanggup berjalan, dan yang tidak mempunyai lemak atau kurus. Yang kedelapan, bersedekah dari udhiyah, memakan dan menyimpan dagingnya berdasarkan hadis Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda, makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah. 9. Menyembelih di musola, tepatnya di lapangan yang digunakan untuk sholat id adalah hal utama untuk menampakkan syiar agama berdasarkan hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau menyembelih dan berkurban di musola. Yang terakhir, bagi pemilik hewan kurban tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Larangan tersebut tepatnya dilakukan setelah masuknya 10 Zulhijjah hingga waktu dia berkurban. Berdasarkan hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau melihat bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan kukunya.